Ya, bersama lagi dengan MPX Channel. Oke, kali ini kita akan belajar ya, belajar Excel, yaitu akan menentukan nilai rata-rata dari suatu hasil ulangan. Juga kita akan mencari nilai jumlah nilai mereka. Oke, perhatikan di sini lagi kita akan juga belajar cara menentukan keterangan. Di sini ada keterangan ya. Nanti keterangan itu apakah lulus atau tidak, dalam arti lulus atau remedi. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan rumus matematika. Yang pertama nanti kita pakai sum atau sum gitu ya, jumlah, kemudian rata-rata kita pakai average. Kemudian yang mencari keterangan ini itu kita pakai yang if. Oke, sekarang coba kita lihat. Misalkan di sini ada ulangan ya, ulangan dari beberapa siswa dengan 5 mata pelajaran. Misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, kita akan menentukan jumlah nilai dulu ya. Nah, caranya sangat mudah. Di sini kita taruh kursor di sini ya, di bawah jumlah ini. Kita mulai dari atas yang Arifin ini ya. Ini kita taruh kursor di sini. Jumlahnya kita cari dengan Dengan tanda sigma yang ada di atas kanan ini. Perhatikan di pojok kanan atas ini ada tanda sigma. Kita klik. Kita pilih yang sum ya. Kemudian ini kita klik sum. Nah, nanti dia akan mengkursor ini ya, dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggris. Berarti ada 5 mata pelajaran yang akan dihitung jumlahnya. Nah, setelah sorot ke sini, kemudian kita tinggal enter saja ya. Nah, di sini akan muncul nilai 403, di mana 403 itu adalah jumlah dari ini ya, 76 ditambah 84 ditambah 80 ditambah 84 dan 79. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah nilai mereka yang lain atau teman-teman Arifin ya, dari Bayu sampai ke Guntoro ini ya. Caranya sangat mudah, kita tinggal copy saja. Kursor taruh di sini ya, di 403. Kemudian kita kursor di sini kan ada tanda plus seperti tebal ini ya, seperti palang merah itu ya. Nah, ini kursor ini kita tempelkan di pojok bawah sel ini. Nah, sehingga tandanya berubah menjadi plus tipis gitu ya, tanda plus tipis. Nah, kemudian ini kita tekan pada mouse kita, kemudian kita seret ke bawah sampai ke bawah sampai Guntoro ya. Nah, kemudian kita lepaskan. Nah, di sini muncul angka-angka ini. Nah, ini merupakan jumlah dari setiap anak dari 5 mapel ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kita melihat misalkan nilai jumlah David itu ada nilainya 401. Kalau Farhan itu 410. Gitu ya. Nah, itu cara mencari jumlah nilai dari 5 mata pelajaran untuk setiap anak. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata setiap anak. Ya, dari 5 mapel ini berapakah nilai rata-ratanya? Nah, itu kita gunakan rumus yang terdapat di atas lagi. Kita klik yang tanda sigma tadi ya, kita klik lagi. Nah, di situ ada average ya. Average itu artinya rata-rata. Coba kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul kursor yang istilahnya menandai yang akan kita cari rata-ratanya. Di sini kita pilih yang sini, dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggris ya. Jadi 5 mapel ya. Berarti di sini kita sorot aja. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini kita peroleh nilai rata-rata yaitu 80,60. Itu nilai rata-rata dari Arifin. Nah, untuk mencari nilai rata-rata yang lain, kita tinggal ngopi saja dari nilai rata-rata Arifin ini. Caranya sangat mudah, sama seperti tadi. Kita taruh ini ya, tanda kursor ini kita taruh di bawah pojok kanan hingga bertanda plus tipis. Kemudian ini kita seret ke bawah, tekan mouse-nya ya, jangan lupa. Kemudian setelah itu kita lepaskan. Nah, di sini akan muncul bilangan-bilangan ini. Nah, ini adalah merupakan nilai rata-rata dari setiap anak untuk 5 mata pelajaran. Misalkan di sini David ya. David itu nilai rata-ratanya 80,20. Kalau Citra nilai rata-ratanya berapa? 80,80. Oke ya. Paham tuh ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari ini keterangan. Keterangan itu kan biasanya untuk nilai, batasan nilai, misalkan di bawah berapa nanti berarti remedi, atau di atas berapa berarti nanti lulus ya. Oke, berarti yang akan kita gunakan di sini nanti adalah kita gunakan if.
Nah, ini adalah manfaat if itu untuk memberikan keterangan jika ini maka berlaku ini, jika itu maka berlaku itu, ya. Atau jika ini itu suatu penjelasan maka berlaku ini, kalau tidak ini maka akibatnya itu. Berarti di sini akan saya buat yang dua pilihan dulu, ya. Oke, misalkan di sini ada if, berarti kita harus buat batasan dulu. Misalkan di sini kita akan membuat jika nilainya di atas 80 berarti lulus gitu ya. Kalau kurang dari 80 berarti remedi. Oke, sekarang kalau kita buat caranya gini. Kursor taruh di paling atas keterangan ya. Kita yang arifin dulu kita kerjakan. Nanti yang lainnya tinggal ngopi saja. Oke, kita buat yang arifin. Selnya taruh di sini, kursornya taruh di sel di bawah keterangan. Nah, kemudian kita cari yang if. Nah, perhatikan di sini ada fx di atas tanda atau kolom B ini ya. Nah, ini ada tanda fx sebelah kiri atas itu. Yang fx ini kan fungsi matematis ya. Kita klik. Nah, kemudian kita cari if. Nah, di sini kebetulan ini yang paling atas sudah if ya. Berarti kalau di komputer teman-teman belum ada if, berarti kita cari mungkin di bawah atau di tengah. Kuncinya klik atau ketik dulu huruf yang pertama, gitu ya. Misalkan gini, saya ingin mencari M. Nah, maka di sini nanti akan M. Kalau kita cari if, berarti kan pertama huruf I ya. Nah, berarti kita ketik I, maka dia akan menunjukkan huruf awal yang I saja. Oke, sekarang kita if, kita pilih, diklik OK ya. Kemudian di sini ada 3 kolom ini ya. Artinya kalau kita mau mengisi ini, berarti intinya gini, yang paling atas itu syarat yang akan kita gunakan ya. Misalkan di sini syarat nilai kan di kolom rata-rata ini, berarti klik nanti rata-ratanya kita ambil 80 ya. Oke, kalau 80 masa kurang dari 80 berarti dia remedi. Caranya gini, secara matematis klik sel ini, berarti di berapa ini I5 ya. Kalau kurang, bahasanya gini, kalau bahasa matematiknya gini, kalau kurang dari, berarti kita kasih tanda kurang dari gini ya, 80. Nah, ini syarat sebagai syaratnya. Kalau kurang dari 80, maka akibatnya apa? Kalau akibatnya berarti kita taruh yang di bawahnya. Kita tulis. Kalau I5 kurang dari 80, berarti akibatnya misalkan kita kasih penjelasan remedi gitu ya. Remedi. Kita tulis remedi. Nah, gitu. Kalau tidak, berarti kan sebaliknya. Nah, nanti pilihannya di salah satunya di sini, di bawahnya. Itu berarti lawannya. Kalau tidak remedi berarti apa? Lulus. Berarti kita ketik lulus. Jadi di sini hanya ada 2 pilihan saja. Ya, berarti kalau intinya kalau bahasanya gini. Kalau kurang dari 80 nilainya berarti remedi. Tapi kalau tidak atau lebih dari sama dengan 80 berarti dia akan lulus. Nah, kemudian coba di sini kita klik OK. Ya, kita klik. Nah, maka dia lulus. Kan tadi batasannya kan 80 ya. Nah, berarti kan dia bernilai rata-rata 80,6. Berarti kan dia lulus karena nilainya di atas. Coba kita cek yang lain dengan cara kita tarik di copy ya. Kursornya pas di bawah kanan sampai tanda plus tipis ini kita tarik ke bawah. Kita seret di sini, kemudian kita lepas. Nah, di sini kan ada yang remedi, ada yang lulus ya. Nah, kita cek. Tadi kan batasannya kan 80. Kalau remedi berarti kan di bawah 80. Benar apa enggak? Kita cek. Di sini yang 78,4 ternyata kurang dari 80 ya. Berarti kan remedi. Gitu ya. Kemudian 80,8 kan di atas 80. Berarti kan lulus. Kemudian 80,2 berarti kan lulus juga ya. Nah, 78,6 berarti di sini remedi. Nah, itu adalah salah satu penggunaan if. Berarti hubungannya dengan sebab akibat, kalau tidak ini maka itu. Oke ya, begitu sudah paham ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kalau penggunaan if yaitu yang pertama itu syaratnya, kemudian yang kedua akibatnya, dan yang ketiga itu adalah akibat jika tidak sesuai dengan yang pertama. Oke, gitu sudah paham ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.